kita pergi ke pementasan Ramayana. Itu pementasan Ramayana di Teater Komplek Candi Prambanan yang lingkungannya asri indah. Nah, jarak sebenarnya antara rumah kita dari Klaten dengan Prambanan adalah 15 km. Jika mobilnya membutuhkan 1 liter tiap jarak 9 km, maka kita membutuhkan bensin pulang pergi berapa? Apakah kamu tahu? Iya, aku tahu itu adalah 30 km dibagi 9, sama dengan 3,3 liter. Lalu apakah kamu tahu jarak Klaten dan Prambanan pada peta? Lain kali aku akan pergi ke sana lagi. Aku akan menggunakan peta jika aku lupa arah jalan. Baiklah, itu gampang. Misalkan, skala pada peta tersebut adalah 1:250.000. Maka, jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak sebenarnya 15 km dibagi skala 1:250.000. Jadinya 1.500.000 dibagi 250.000. Jadi, jarak pada peta adalah 6 cm. Jadi gitu ya. Oke, terima kasih. Lalu tadi bagus ya pementasan Ramayananya. Judulnya Kidang Kencana bukan? Tapi aku sedikit bingung tentang cerita tadi. Bisakah kamu menceritakan kembali? Baiklah, Kidang Kencana dengan warnanya yang indah berhasil menarik pandangan Dewi Sinta. Lalu Dewi Sinta pun menyuruh Raden Rama, suaminya, untuk mengejarnya. Rama menurutinya, tetapi sebelum itu dia menyuruh saudaranya Raden Laksmana untuk menjaga Sinta. Ya, saat Laksmana menjaga Sinta, Sinta mendengar suara Rama. Lalu dengan cepat Sinta menyuruh Laksmana untuk menyusulnya. Laksmana menurutinya juga. Lalu dia membuat sebuah lingkaran untuk melindungi Sinta. Saat Sinta menunggu keduanya kembali, ia melihat wanita tua yang meminta-minta. Ia meminta bunga di rambut Sinta, lalu Sinta menghampirinya. Dan ternyata wanita tua itu adalah Prabu Dasamuka atau Rahwana. Ia lalu membawa Sinta ke negaranya, negara Alka. Tetapi saat di perjalanan, ia harus bertarung terlebih dahulu dengan Jatayu, burung Garuda yang ingin menyelamatkan Sinta. Tetapi itu hanya sia-sia. Jatayu kalah dan Rahwana kembali membawa Sinta ke negara Ngalaka. Begitu ceritanya tadi. Baik, sekarang aku sudah paham. Cerita itu merupakan cerita legenda bukan? Iya, benar. Aku juga suka kisahnya, suka ceritanya. Wah teman-teman, kalian kemarin melihat pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan ya? Kemarin aku juga melihat pementasan cerita bersama saudaraku, tapi sedikit berbeda. Aku dan saudaraku pergi ke pementasan cerita fragmen. Cerita fragmen adalah cuplikan suatu cerita yang memiliki durasi singkat dan biasanya dipentaskan di panggung atau di depan kelas. Fragmen biasanya disebut juga sebagai drama mini. Wah, ceritanya bagus banget ya. Tapi apa aja sih yang perlu dipersiapkan agar ceritanya bisa bagus seperti yang kita tonton tadi? Jadi, yang harus dipersiapkan dalam pementasan fragmen dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal terdiri dari naskah, pemain, panggung, sutradara, properti, dan penataan. Sedangkan eksternal terdiri dari rekrutmen, produksi, dan hubungan masyarakat. Oh, jadi itu ya yang harus dipersiapkan agar ceritanya menjadi bagus. Iya. Sepulangnya dari pementasan, ayah dan ibu mengajak kami pergi melihat pemandangan pegunungan yang indah. Saat di mobil kan kita mau pergi melihat pemandangan pegunungan. Emang apa aja sih hasil bumi yang ada di pegunungan hingga membuat pegunungan banyak dikunjungi? Ada banyak contohnya, seperti stroberi, wortel, kopi, teh, dan masih banyak lagi. Banyak juga ya hasil bumi di pegunungan.
Sebelum pulang ke rumah, ibu mengajak kami ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan. Pasar yang kita kunjungi, pasar jenis apa ya? Dan apa aja sih jenis pasar itu? Pasar dapat dibedakan menjadi 5, yaitu pasar menurut wujudnya, pasar menurut barang yang diperjualbelikan, pasar menurut waktu terjadinya, pasar menurut wilayah kegiatannya, dan pasar menurut strukturnya. Jenis pasar menurut wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pasar abstrak dan pasar konkret. Jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Jenis pasar menurut waktu terjadinya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Jenis pasar menurut luas wilayah kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Jenis pasar menurut strukturnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Kegunaan pasar adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itulah pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Wah, banyak ya jenis-jenis pasar. Aku bangga jadi anak Indonesia karena keberagamannya yang unik dan banyak sekali. Kemarin jalan-jalan naik mobil ya? Iya, tapi kayaknya menambah pencemaran udara deh. Besok aku naik transportasi umum aja untuk mengurangi pencemaran udara juga. Pencemaran udara itu apa sih? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh. Apa kerusakan alam yang sering terjadi? Kerusakan alam yang sering terjadi adalah pencemaran udara. Apa penyebab dari pencemaran tersebut? Pencemaran udara bisa terjadi jika kita berpergian jarak dekat menggunakan mobil atau motor. Mengapa berpergian dengan mobil atau motor dapat menyebabkan pencemaran udara? Karena mobil dan motor mengeluarkan asap sehingga udara dapat tercemar. Apakah ada lagi penyebab pencemaran udara? Pencemaran udara juga bisa dari orang yang membuang sampah sembarangan. Mengapa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran udara? Karena jika sampah menumpuk bisa terjadi bau busuk. Terus cara mengurangi semua kerusakan alam bagaimana? Kita bisa saling bekerja sama untuk mengembalikan semuanya ini, dari mengubah perilaku kita yang negatif menjadi positif. Contohnya, Salah satunya, kita bisa menggunakan transportasi umum. Itu juga membuat kita menjadi sehat, tidak ada polusi lagi. begitu. Jadi kita bisa bergerak bebas tanpa pencemaran udara. Iya benar, seperti itu. Bahkan banyak lagi contohnya. Banyak sekali keragamannya. Begitu banyak keragaman budaya yang ada di Indonesia, dari tarian, pakaian adat, bahasa, suku, dan masih banyak lagi. Tubuh kita membutuhkan kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani dapat dipenuhi dengan makanan yang bergizi. Kebutuhan rohani dapat kita penuhi dengan berdoa dan beribadah. Salah satu cara untuk memperoleh tubuh yang sehat, kita dapat mengkonsumsi tanaman obat. Tahukah kamu kalau di pasar selain menjual sayur dan buah-buahan, di pasar juga menjual berbagai macam tanaman obat. Tanaman obat berguna untuk menguatkan imun tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Oh gitu ya. Terus tanaman obat itu contohnya seperti apa? Ada banyak contohnya seperti jahe, temulawak, kunyit, dan masih banyak lagi. Terus bagaimana cara mengembangbiakan tanaman obat? Perkembangbiakan tanaman obat ada 2, yaitu generatif dan vegetatif. Lalu bagaimana cara kita menanam tanaman obat? Kamu dapat menanamnya
dengan melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Lalu kamu memasukkan benih tanaman yang ingin kamu tanam. Lalu, untuk perawatannya, kamu sebaiknya menggunakan pupuk organik. Lalu, jika tanaman obat sudah panen, kamu jangan sembarangan memanen tanaman obat, karena ada tanaman obat yang hanya diambil beberapa bagian saja. Oh gitu ya cara penanaman dan pengembangbiakan tanaman obat. Sekarang aku paham. From this discussion, it can be concluded that to get a healthy and beautiful lifestyle, we can do by consuming healthy and balanced food every day, doing regular exercise every day, always maintaining good relations between people at all times, and wise in using motorized vehicles, and wise in using plastic.